Hi everyone, welcome back again di Altcoin Update. So untuk Altcoin Update hari ini kita akan ngebahas XRP atau Ripple. Kemarin kita udah bahas Cardano, and then kita bahas XRP. Mungkin besok kita bahas Ethereum atau BNB. Karena di antara kedua koin ini juga menurut saya ada peluang yang cukup menarik bisa dimanfaatkan. Nah sekarang kita bahas dulu untuk posisi daripada si XRP. Hari ini tadi lebih tepatnya sekitar 24 jam yang lalu ya. Ini udah lewat sih teman-teman. XRP Whale withdraw sekitar 38 juta dolar dari Binance. Pertanda bullish ya. Ini artikelnya kurang lebih tulisannya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita banyak sekali mengkaitkan ya, istilahnya kalau teman-teman ngelihat kayak Bitcoin di withdraw nih dari misalnya dari exchange ya, entah itu Binance, Bitstamp atau ya exchange manapun, banyak banget kan opsi-opsi exchange tentunya, Bybit dan kawan-kawannya. Intinya biasanya kalau di withdraw udah gitu masuknya ke unknown wallet, itu umumnya adalah personal ya, personal wallet. Jadi receiver was an unknown address. Such unknown addresses are unaffiliated with any known centralized platform, and those likely belong to personal wallets. Dan jumlahnya lumayan, sekitar 91 juta XRP setara dengan 37 juta dolar lebih kurang, atau dibuletin 38 juta dolar lah lebih kurang. Dan ya mungkin ini memang sudah merupakan apa ya kalau kita bilang ya, sebenarnya kalau di situasi saat ini tuh sangat gampang untuk membuat orang lain tuh menjadi FOMO. Ya, kita berbicara dari rally yang terjadi kemarin pada Bitcoin dan juga kripto lainnya, sedikit banyak kan membuat altcoins juga ikut ngepump, ikut naik gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat bigger picture, ada beberapa kripto yang ini ya, kita misalkan ambil contoh ya, di sini adalah XRP. Kalau saya bisa bilang, ini masih possible sebenarnya berada di dalam range yang lebih kurang sama, which is bisa aja di sini kita nggak bentuk yang namanya symmetrical triangle pattern. Tapi yang tidak bisa kita hindarkan adalah ketika terjadi posisi impulsive rebound seperti ini tuh umumnya men-trigger banyak player ya. Kita berbicara nggak cuma kita aja, bahkan di Indonesia menurut saya pasti masih ada yang FOMO. Tapi kalau kita ngomongin secara global, apalagi orang-orang yang mungkin belum pernah punya pengalaman ya, kita berbicara di crypto market ataupun di trading, big possibility-nya dia pasti akan ke-trigger juga gitu loh. Ngelihat penguatan yang begitu hijau, begitu bullish ya, tiang yang begitu panjang biasanya. Kalau misalnya merah sih ya serem ya gitu teman-teman. Di sini pun sama nih, saya cukup yakin ketika terjadi tiang hijau seperti ini pasti akan men-trigger banyak orang untuk follow up buy-nya. Dan sekarang pun menurut saya sama. Alright, satu hal yang menurut saya cukup positif dan ini belum terjadi semenjak terakhir kali itu di bulan November adalah for the first time semenjak November ya, XRP akhirnya berhasil bull cross kembali between EMA 8 dan juga 21. Ini udah merupakan good indication. Dan posisi kita saat ini, kalau kita zoom in, ini sebenarnya kita ketahan di EMA 8 ya. Sampai dengan situasi ini menurut saya indikasinya masih positif. Oke, challenge XRP cuma satu, dia harus berhasil break dari area resistance 0,4 dolar. Jadi kalau misalnya dia bisa reclaim 0,42 dolar, 0,43 dolar by closing candle di time frame daily, itu bakal menjadi sebuah indikasi, mungkin saya bisa katakan mungkin lebih tepatnya konfirmasi reversal ya pada pergerakan XRP secara keseluruhan. Dan sebenarnya teman-teman lihat juga di sini ya, ini beberapa ada yang mengkaitkan ya bahwa ini sebetulnya terbentuk semacam head and shoulders atau potensi terbentuk head and shoulders. Dan oleh karena itu saya katakan ke teman-teman untuk menginvalidasi skenario ini, XRP wajib close di atas 0,44 dolar. Itu pun masih ada possibility ya bisa seperti ini gitu. Oke. Jadi kita belum bisa katakan XRP itu benar-benar berada di titik aman, kecuali somehow XRP menang mungkin dengan case yang terakhir yang sedang berjalan ya, ibaratnya dia menang lawan lawsuit ya, mungkin dia break terhadap resistance yang sangat major di 0,53 dolar dan itu mungkin akan berbeda ceritanya. Tapi sejauh mata memandang dan menurut saya yang paling penting yang perlu kita note adalah 0,42 dolar dulu deh. Ini bakal menjadi salah satu area important untuk kita hadapi dalam pergerakan sepekan ini. Belum lagi kan besok kita ada PPI nih ya. Kalau misalnya rilis ternyata PPI-nya cenderung negatif sesuai dengan ekspektasi, mungkin market crypto akan sekali lagi mendapatkan momentum ya untuk posisi buyers-nya atau bullish-nya kembali mendominasi pergerakan pasar.
Lebih kurang seperti itu. Jadi untuk time frame daily kesimpulannya lihat di EMA 8. Selama kita belum break maka masih oke. Dan selama nanti IMA 8 ya, ini kalau kita ikutin IMA 8 pasti akan seperti ini, IMA 21 juga seperti ini. Selama harga XRP bertahan seperti ini bagus banget. Berarti kita masih bisa follow up penguatan atau momentum bullishnya sejauh ya IMA 8 dan 21 masih cenderung positif. Itu yang perlu di note sama teman-teman sekalian. Alright, so next one. Oke, ini tadi kita ada ngebahas sedikit Avalanche bersama dengan teman-teman di Advance, dan ternyata ya so far so good ya teman-teman. Mungkin di lain kesempatan kita akan coba bahas lagi untuk Avalanche. Nah, sementara untuk time frame 4 jam, ini ada satu hal yang perlu di note oleh kita semua, yaitu EMA 21. So far si XRP itu lumayan respect nih teman-teman. Setiap kali kena EMA 21 ada reaction ya, buyersnya masuk. EMA 21 buyersnya masuk, EMA 21 buyersnya masuk. Tapi di saat yang bersamaan, every time kita ngetes mendekati area resistance, rejection juga terjadi dengan kondisi posisi momentumnya yang cukup agresif lah kalau saya bisa bilang di sana. Tapi melihat pergerakan saat ini, adapun possibility bahwa kita tuh bisa aja bergerak di dalam sebuah descending triangle pattern, di mana pergerakannya beberapa waktu lalu, ini lebih tepatnya dari Senin ya, kalau kita lihat setelah penurunan kemarin, kita ngelihat ada semacam recovery yang begitu cepat, dan di sini jatuhnya malah jadi seperti inverse head and shoulders, dengan posisi neckline itu berada di kisaran $0,3927, dan baru aja bukan baru aja sih, lebih tepatnya sekarang lagi ongoing untuk bisa nggak dia istilahnya confirm close di atas level tersebut. Kalau misalkan bisa, oke nih, berarti neckline-nya udah di break, dan mungkin dalam waktu dekat kita akan ngetes lagi ke level $0,4. Oke, and then ya kita lihat nanti $0,4 akan ketahan nggak. Kalau misalnya dia ketahan lagi ya mungkin rejection lagi, turun. Istilahnya kita masih bergerak dalam pergerakan yang cenderung sideways, dan ternyata kita masih berada di dalam triangle gitu. Dan ya sementara sih kalau yang saya lihat, saya perhatikan untuk XRP lebih kurangnya seperti itu. Jadi quick recap, pertama EMA 21 di time frame 4 jam itu menjadi salah satu support dynamic yang menurut saya cukup penting, karena dia ngikutin pergerakan XRP cukup rapi so far ya, dan terbentuk juga yang namanya descending triangle pattern tepat setelah falling wedge yang ada pada pergerakan ini itu berhasil di break. Jadi semacam create base di atas level resistance sebelumnya. Jadi resistance possible become support untuk pergerakan daripada XRP di time frame hourly. Meanwhile untuk time frame daily bisa reclaim $0,42 atau $0,43 akan menjadi lampu hijau untuk XRP bisa kembali naik minimal untuk testing ke level $0,5 berikutnya untuk potensi target. Karena kita bisa lihat di sini ada gap ya, di mana terjadi yang namanya ya ini kalau kita bilang adalah imbalance area. Jadi somehow minimal 50% di sini aja itu bisa ke cover. Jadi anggapannya dia naik mungkin ngejar-ngejar ke $0,44 itu masih sangat possible untuk XRP. Alright, so itu dia ya beberapa informasi yang bisa saya bagikan pada video XRP kali ini dari artikel. Kemudian juga sebenarnya tadi ada update seputar lawsuit, tapi menurut saya update seputar lawsuit itu aja ya, paling nggak akan diundur lagi, dan ya kita akan ikutin drama lagi. Alright, so I think that's it teman-teman untuk pembahasan saya seputaran XRP. Hopefully bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari sisi price action dan juga artikel yang tadi kita sempat bahas, walaupun sedikit nggak begitu banyak, tapi mudah-mudahan bisa dapat gambaran yang ya cukup positif buat teman-teman sekalian ya. Saya rasa itu dulu. Thank you very much for watching. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers guys. Bye bye.